Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing mengenai apa saja yang termasuk penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sumber penghasilan itu kalau dari sumbernya ya bisa dibagi menjadi 4. Pertama dari pekerjaan, misalnya seseorang bekerja dapat gaji, itu namanya imbalan kerja. Kedua dari usaha, ada kegiatan, maka nanti penghasilannya adalah laba usahanya. Ketiga, dari modal. Ya, dia punya modal, punya harta, nah kemudian dapat penghasilan dari situ. Misalnya dia menjual asetnya, dari labanya. Ya. Kemudian lainnya, selain dari tiga tadi, dia dapat penghasilan. Misalnya adalah hadiah. Ya. Nah, kemudian kita coba bahas satu-satu apa saja yang termasuk pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Ya, dia punya jasa, punya tenaga, dia punya kalian, kemudian dia memberikan pekerjaannya ya, dapat penghasilan dari situ, dapat imbalan. Nah, ini bisa termasuk di situ adalah gaji, upah, namanya bisa tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, atau bisa juga uang pensiun atau imbalan lainnya, apapun namanya, tapi dia ada pekerjaan. Nah, ini bisa termasuk dalam bentuk uang dan bukan uang. Nah, kalau bukan uang sering disebut dengan natura atau kenikmatan. Tapi ada undang-undang yang mengecualikan. Ya. Jadi secara umum imbalan dalam bentuk uang dan bukan uang itu adalah penghasilan. Dan itu kena pajak. Nah, ada undang-undang nanti menjelaskan yang mana yang bukan penghasilan yang tidak yang mana bukan penghasilan kena pajak. Ya, jadi natura yang diberikan karena pekerjaan, tapi dia tidak dikenakan pajak. Ya. Tapi secara umum kena pajak. Kemudian imbalan dalam bentuk natural, ya. Ini tadi ya dalam bentuk selain uang. Itu barang, ya. Kalau kenikmatan itu adalah memanfaatkan suatu fasilitas atau pelayanan. Jadi bedanya antara natural dan kenikmatan itu ya. Jadi kenikmatan itu adalah dapat menikmati fasilitas. Kalau natural adalah dalam bentuk barang selain uang. Nah, penghasilan lainnya adalah yang termasuk penghasilan di Undang-Undang PP adalah hadiah atau undian. Ya, jadi dia bisa dari pekerjaan, ya, atau dia karena menang satu aktivitas itu ya. Nah, hadiah itu termasuk dari undian maupun dari pekerjaan. Jadi bisa jadi kan karena dia berprestasi dikasih hadiah, ya. Atau dia punya saldo di bank, ya, kemudian diundi dapat hadiah. Gitu. Jadi atau dia dapat hadiah karena aktivitas olahraga, perlombaan. Gitu ya. Jadi apapun namanya, asalkan namanya dia bisa dapat nambah kemampuan ekonomis, itu termasuk penghasilan dikenakan pajak. Kemudian penghargaan. Nah, kalau penghargaan ini biasanya sehubungan dengan kegiatan tertentu. Ada kegiatan, kemudian dia dapat penghargaan dalam bentuk tadi uang ataupun natura atau kenikmatan. Ya, misalnya di sini menemukan benda-benda purbakala, ya kan? Ada lagi mencangkul, gitu kan? Nah, nemu, nah, kemudian dapat hadiah dari pemerintah. Nah, itu adalah penghasilan dan itu dikenakan pajak. Ya. Kemudian laba usaha. Laba usaha itu dari aktivitas bisnisnya, gitu ya. Nah, ini bagaimana mendapatkan yang memperolehnya? Tentu dari penghasilan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta. Dia punya harta, kemudian dijual atau ditukar tambah, gitu ya. Nah, dan lain-lain. Nah, ada keuntungan di situ. Nah, keuntungan itu merupakan objek pajak. Jadi termasuk di situ adalah pengalihan kepada perseroan. Jadi ada pemegang saham, dia mengalihkan hartanya, misalnya nilainya 100, dapat saham 150, nilai sahamnya 150, makanya 50 adalah penghasilan, itu objek pajak ya. Jadi menyetorkan hartanya untuk mendapatkan saham dan nilai sahamnya lebih tinggi daripada nilai hartanya. Nah, selisihnya itu penghasilan, keuntungan, itu objek pajak. Termasuk juga pengalihan harta kepada pemegang saham. Jadi perusahaan punya aset ya, misalnya mobil, dijual kepada pemegang sahamnya lebih murah dari harga yang sebenarnya, dari harga nilai bukunya, gitu ya. Misalnya mobil harga bukunya 100, kan, di perusahaan, dijual ke pemegang saham harga 75. Nah, nilai 25 itu kan keuntungan bagi pemegang saham. Kenapa?
karena dia membeli lebih murah daripada nilai bukunya. Kan bisa agak ya lebih murah. Atau misalnya kebalikannya, ya. Perusahaan punya nilai mobil 100 dijual ke pemegang saham seharga 150. Nah, keuntungan sini adalah si perusahaan karena dia menjual lebih tinggi daripada nilai bukunya, ya. Oke. Kemudian masa keuntungan lagi adalah karena perusahaan itu tutup, dilukidasi atau digabung, dilebur, reorganisasi lah, ya. Nah, kan ada pengalihan aset tuh dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Nah, pengalihan aset itu kan ada keuntungan, gitu ya. Nah, keuntungan itu merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, gitu ya. Keuntungan. Oke. Nah, kemudian termasuk keuntungan tadi karena pengalihan aset adalah karena hibah. Ya, jadi ada hibah aset, ada hibah bantuan sumbangan, pemberian aset, ya. Jadi misalnya wajib pajak A memberikan aset kepada wajib pajak B, kan gitu. Nah, nilai aset itu dua-dua bisa kena pajak, ya. Misalnya PTA, ya, wajib pajak A tadi ya, nilai asetnya 100, kan gitu. Harga pasarnya 150, tapi dia menghibahkan kepada PTB, ya. PTB, nah, jadi dia dapat apa-apa tuh. Kalau dia jual, dia kan dapat untung 50, tapi dia menghibahkan aja gitu. Ya kan? Nah, maka si PTA bisa kena pajak 50 karena dia bisa punya kesempatan jual 150, jadi 50 keuntungan. Kan gitu. Nah, si PTB, wajib pajak B tadi, dia bisa juga mendapat keuntungan, dapat aset seharga 150 tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Kan gitu ya. Jadi secara umum pemberian hadiah, hibah, aset itu ya, aset itu bisa dikenakan pajak kalau dia ada keuntungan di situ. Ya, tapi kalau rugi enggak, misalnya wajib pajak A asetnya nilai bukunya 100, ternyata nilai pasarnya cuma 75. Nah, gitu kan? Nah, diserahkannya kepada wajib pajak B. Nah, si A itu nggak ada keuntungan, nggak ada kena pajak karena harga pasar lebih murah. Nah, bagi B itu keuntungan karena dapat aset secara gratis gitu ya. Nah, dia sebesar 75 nilai pasarnya, gitu ya. Nah, ini nggak berlaku kalau seandainya hibah itu dari ayah ke anak atau anak ke ayah, satu garis keturunan. Ya, itu semuanya nggak kena pajak. Ya, ayah misalnya mempunyai rumah, gitu ya, hibahkan sama anaknya. Nah, si ayah nggak ada keuntungan walaupun nilai rumah itu lebih tinggi daripada harga pasarnya, misalnya gitu. Atau punya mobil, gitu kan, nggak ada keuntungan. Si anak juga nggak ada keuntungan, gitu ya. Itu tidak ada objek pajak di situ kalau ada hibah antara ayah sama anak atau antara anak sama ayah. Pokoknya satu garis turunan. Tapi kalau kakek ke cucu itu ada. Nah, hitunglah berapa keuntungannya, ya. Nah, berikutnya adalah pengalihan harta yang tidak dikenakan pajak penghasilan, ya, yaitu pengalihan harta kepada badan keagamaan, ya. Jadi dia hibah gitu ya, hibah ke badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan koperasi gitu ya. Nah, itu tidak ada keuntungan, tidak ada laba kalau ada keuntungan situ tidak kena pajak. Kalau tadi hibah, hadiah, ya. Dan kemudian juga pemberian kepada orang pribadi dengan omset tertentu, yang mikro atau kecil, ya, itu tidak ada keuntungan, gitu ya. Sama seperti dari ayah sama anak, gitu. Tapi dengan catatan yang mikro tadi itu, kalau nggak salah hartanya tidak lebih dari 500 juta dan itu tidak termasuk tanah. Gitu ya. Nah, tapi juga syarat lainnya adalah antara pemberi dan penerima tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan usaha, tidak ada hubungan kepemilikan atau penguasaan. Ya, jadi misalnya wajib pajak A menyerahkan mobil kepada sekolah pendidikan. Nah, antara wajib pajak sama sekolah nggak ada hubungan itu. Tapi kalau misalnya wajib pajak itu adalah ketua yayasan di sekolah itu ada hubungan, dia menguasai kan, nah maka itu jadi objek pajak seperti awalnya gitu. Itu juga kalau menyerahkan aset kepada usaha kecil, orang pribadi usaha kecil itu nggak ada hubungan, ya, baru jadi menjadi bukan objek pajak. Kalau ada hubungan seperti penguasaan kepemilikan atau pekerjaan maka itu menjadi objek pajak, ya. Oke, sekarang kita termasuk keuntungan lain adalah penjualan hak penambangan. Jadi kalau perusahaan tambang itu kan dia sering mempunyai hak itu kan luas, misalnya satu wilayah ya, misalkan 1000 hektar daerah gitu ya, 1.000 hektar misalnya gitu ya. Nah, ternyata pada waktu mau ditambang gitu ya, dimanfaatkan, ternyata si pemilik hak ini tidak sanggup mengelola semuanya.
Nah, dia menjual sebagian wilayah kepada pihak lain. Nah, itu ada keuntungan di situ. Ya, menjual hak, maka bagi menjual tadi mendapat keuntungan dan itu merupakan penghasilan. Ya, jadi di sini menjual harta itu bukan harta tetap saja yang berwujud, dan juga harta tak berwujud kalau ada keuntungan itu juga merupakan penghasilan dan objek pajak. Ya. Nah, kemudian penghitungan adalah bagaimana keuntungan adalah harga jual dikurangi nilai buku, nilai sisa buku, ya. Selisihnya itu adalah keuntungan. Ya, jadi kalau misalnya dijual lebih rendah dari nilai buku, berarti itu bukan keuntungan, itu nggak kena pajak. Maka yang lebih tinggi dari nilai buku aja merupakan keuntungan dan merupakan objek pajak. Ya. Kemudian kalau dijual antara pemegang saham ya dengan perusahaan pemegang saham, gitu kan sering tadi itu penjualan tadi kan bisa diatur nilainya ya, karena kan istilahnya cincai lah gitu ya. Nah, untuk pajak itu harus dihitung harga pasarnya. Kalau transaksi silakan ya, kalau misalnya mau lebih murah, tapi untuk penghitungan pajak berapa sih harga pasarnya, wajarnya berapa. Nah, itulah nilai transaksinya. Kalau ternyata dia harus nilai buku ya, maka itu ada keuntungan bagi yang menjual gitu ya. Kemudian objek pajak lagi, termasuk penghasilan merupakan objek pajak adalah penerimaan pembayaran pajak. Ya, jadi ada pajak yang telah dijadikan biaya. Jadi ada pajak-pajak yang dibayar kemudian dibiayakan. Nah, setelah itu ternyata dikembalikan pajaknya, ya kan? Maka itu yang dikembalikan itu bisa menjadi penghasilan. Kenapa? Karena tadi sudah jadi biaya. Ya. Ini contohnya nih ya, PBB, pajak bumi bangunan. Nah, kan sudah dibayarkan sebagai biaya, kemudian dikembalikan lagi, maka yang dikembalikan itu merupakan penghasilan. Ya, misalnya bayar PBB 100, bayar, ya kan, di tahun 2024, oke, dibayarkan ya bagi wajib pajak. Kemudian di 2025 dikembalikan oleh Dispenda, kan PBB sekarang Dispenda ya, PBB 2. Nah, kemudian dibilang ada keterangan dari Dispenda bahwa PBB-nya bukan 100 tapi 75, maka 25 kami kembalikan. Nah, yang 25 itu yang diterima tahun 2025 itu merupakan penghasilan dan objek pajak bagi wajib pajak. Ya. Nah, kemudian objek pajak penghasilan lain adalah bunga. Ya, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi bunga itu terjadi kenapa? Karena ada pinjam meminjam uang. Ya, uang dipinjam dikembalikan, kemudian ada imbalannya namanya bunga. Itu objek pajak. Ya. Nah, termasuk premium, diskonto ya. Nah, premium itu terjadi karena ada jual beli obligasi ya. Jadi misalnya obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Jadi obligasi nilainya 100, dijual 110, orang mau beli 110. Nah, 10 itu merupakan penghasilan bagi yang menjual obligasi. Itu premium. Kalau diskonto kebalikannya, ya, ada obligasi senilai 100, orang membelinya hanya 95. Nah, yang membelinya kena pajak, nah dapat diskon 5. Nah, gitu. Jadi maupun di atas harga nilai nominal maupun di bawah nilai nominal tetap dikenakan pajak, cuma yang kenakan pajak berbeda. Kalau di atas adalah yang menjual obligasi, kalau di bawah nilai nominal yang kena pajak adalah yang membeli. Ya. Oke. Kalau misalnya tadi jaminan pengembalian utang itu adalah sebagai kolateral jaminan ya, misalnya PTA dengan PTB akan pinjam-minjam uang, ya kan? Nah, PTB akan meminjamkan uang kepada PTA. Nah, PTA ini harus mempunyai jaminan. Misalnya penjaminnya PTC, misalnya gitu. Oke, PTC menjamin kalau PTA nanti nggak bisa membayar utangnya, maka PTC akan melunasi utang PTA kepada PTB, gitu. Dijamin oleh PTC. Nah, kemudian PTC bilang kepada PTA, jaminan ini nggak gratis, kan gitu ya. Nah, bayar dong fee-nya. Nah, PTA membayar fee kepada PTC. Nah, fee-nya ini penghasilan bagi PTC, gitu ya. Karena dia menjaminkan menjadi penjamin utangnya PTA. Oke. Kemudian dividen, ya. Dividen itu adalah hasil dari penyertaan modal di perusahaan. Ya, jadi menyertakan saham dapat dividen. Nah, dividen ini merupakan objek pajak, penghasilan objek pajak. Termasuk juga
penerimaan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, ya, dividen dari perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi memberikan dividen kepada pemegang polis, ya, jadi ada bagi hasil, ya, gitu. Nah, termasuk diantaranya itu adalah pembagian baik langsung maupun tidak langsung. Jadi ada laba, dividen itu biasanya dari laba, ya, laba kemudian dibagikan baik langsung maupun tidak langsung dengan nama dalam bentuk apapun, ya, karena dari laba itu maka merupakan dividen. Itu objek pajak, ya. Nah, kemudian yang termasuk juga dividen adalah pengembalian karena likuidasi, ya, perusahaan likuidasi. Kemudian pemegang saham dibagilah dari hasil penjualan aset itu. Dan ternyata hasil yang diterima lebih tinggi dari modalnya, itu juga dimaksud dividen. Ya. Kemudian saham bonus. Ya, jadi misalnya perusahaan punya punya laba, kemudian labanya itu dibagi dalam bentuk saham. Tiba-tiba saham wajib pajak nambah. Ya kan? Nah, itu juga bisa sebagai dividen atau dari kapitalisasi agio saham, ya. Jadi kan kadang-kadang saham itu dijual, diterima uangnya, ya, waktu penerbitan saham diterima uang lebih tinggi dari nilai nominal, ya. Misalnya nominal sahamnya 100 rupiah, ya kan. Pada saat diterbitkan isu, nah orang mau membeli saham dia itu seharga 150, lebih tinggi. Kenapa? Karena ekspektasi perusahaan bagus, ya. Nah, dalam perjalanan waktu yang 50 tadi, ya, dibagi kepada pemegang saham yang sudah ada sebagai saham bonus. Dipindahkan dari agio saham menjadi penambahan saham. Nah, ini juga bentuknya dividen. Ya, dan itu objek pajak. Jadi yang 4 ini tadi, ya, mungkin dalam bentuk saham sama tadi, ya, ada laba, kemudian dibagi dalam bentuk saham. Kemudian ada pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran, ya. Jadi dengan rekayasa akuntansi, ya, bisa jadi karena ada penilaian kembali, revaluasi, gitu, ya. Nah, kemudian saham perusahaan wajib pajak itu, saham wajib pajak itu di perusahaan, ya, pemegang saham bertambah. Si pemegang saham nggak menyetor apa-apa, tapi dengan catatan akuntansi yang sisi lebih revaluasi aktif tetap tadi menambah saham satu wajib pajak, pemegang saham, ya, pemegang saham tambah sahamnya tanpa penyetoran karena ada rekayasa akuntansi. Nah, penambahan saham ini merupakan dividen, ya, tapi tanpa penyetoran, ya, gitu. Kemudian di dalam praktek, ya, jadi sering jadi juga pinjam meminjam uang, ya, pinjam meminjam uang. Jadi perusahaan dia tambah modal, tapi dia tidak mau pinjam uang, dia pinjam uang ke pemegang sahamnya. Oke, pinjam uang dari pemegang saham, kemudian diberi imbalan bunga. Nah, imbalan bunga ini kadang-kadang melebihi kewajaran. Kalau misalnya di pasaran tingkat bunga misalnya 6%, dia akan memberikan 10%, misalnya gitu. Nah, kelebihan ini dianggap dividen. Ya, kalau wajar masih bisa, masih boleh, ya, masih boleh dibebankan sebagai bunga biaya oleh perusahaan, itu dapat penghasilan bunga. Itu bukan dividen. Tapi kalau udah dividen lebih di atas nilai tingkat bunga yang wajar, itu dividen. Nah, kalau dividen ini berarti dia boleh sebagai biaya, ya. Tapi kalau bunga boleh sebagai biaya. Oke. Kemudian tadi itu, ya, jadi untuk menentukan tingkat bunga kalau peminjaman kepada pemegang saham adalah tingkat wajar yang terjadi, ya, berapa tingkat bunga yang wajarnya. Jadi kalau dividen boleh sebagai biaya, bisa jelaskan tadi, ya. Oke, lanjut, ya. Kemudian royalti, ya, ada royalti, kemudian kita punya royalti, kemudian royalti kita punya aset tak berwujud, ya, aset tak berwujud, kemudian kita dapat imbalan royalti, kemudian royalti itu mau penghasilan, ya, jadi kita ada aktivitas tak berwujud, kita pakai oleh pihak lain, ya, kemudian kita dapat imbalan itu royalti. Nah, ini royalti itu bisa dibayar secara berkala maupun sekaligus, ya. Bagaimana mekanismenya terserah, tapi yang jelas kalau dia terima royalti itu penghasilan, ya. Nah, bentuknya macam-macam, antara lain misalnya ini, ya, seperti hak cipta di bidang kesusastraan, ya, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, gitu, ya. Rencana, formula, proses rahasia, banyak nih, ya. Yang penting menggunakan aset intelektual, ya, kayak intelektual. Kemudian menggunakan peralatan. Ya, ada peralatan, kita punya peralatan digunakan pihak lain, teknik segala macam, itu juga dapat imbalan untuk royalti, itu menjadi objek pajak. Kemudian ada sewa. Nah, kalau royalti tadi kan penggunaan aset tak berwujud atau peralatan kena ini tadi. Nah, kalau sewa ini aset berwujud, penggunaan harta, ya. Jadi dengan nama apapun, benda yang bergerak tak bergerak disewa, dipinjam, dapat penghasilan sewa, itu objek pajak. Jadi bisa sewa mobil, sewa rumah, sewa kantor, gudang, macam-macam, ya. Oke.
Selanjutnya adalah penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ya, ini adalah dapat ada suatu peristiwa dia dapat imbalan secara berkala, ya, baik tetap maupun tidak tetap. Nah, contohnya sih seperti alimentasi atau tunjangan seumur hidup, ya. Nah, jadi kan berkala tuh, ya. Misalnya seorang bercerai, istri dapat tunjangan dari suaminya maupun dia sekaligus berkala, ya, atau dia tiap bulan sampai berapa lama atau sampai seumur hidup, atau itu juga penghasilan bagi penerimanya, ya. Kemudian keuntungan pembebasan utang. Nah, jadi kalau saya seorang berutang, kemudian dibebaskan utangnya, nah yang dibebaskan itu mendapat penghasilan. Kenapa? Karena kan dia nggak harus mengeluarkan uang tuh. Nah, tapi ada kecualinya, ya. Kecualinya adalah nanti ditentukan untuk yang tertentu tidak objek pajak bagi yang dibebaskan, ya. Jadi bagi yang berutang itu penghasilan, bagi yang berpiutang bisa sebagai biaya, ya. Nah, ini peraturan pemerintah menyatakan kalau ini dibebaskan utangnya, maka bagi yang dibebaskan bukan penghasilan, gitu ya. Misalnya untuk usaha kukesra, kredit usaha keluarga sejahtera, untuk kredit usaha tani, gitu ya, kredit usaha rakyat, nah, ini sederhana. Nah, ini nanti ditentukanlah oleh peraturan pemerintah yang mana yang bukan objek pajak bagi yang menerimanya, yang dibebaskan. Tapi bagi yang berpiutang, yang memberikan utang, itu tetap sebagai biaya. Ya. Kemudian yang termasuk penghasilan lagi adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Ya, ada kurs, selisih kurs ya pakai mata uang asing, bisnis pakai mata uang asing, dia rugi itu biaya, kalau untung itu penghasilan. Ya, jadi ini sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia lah, dia pakai standar akuntansi, tapi harus konsisten, ya, nggak boleh ganti-ganti. Ustadz azas istilahnya. Kalau pakai metode yang satu ya terus seperti itu. Ada sisi rugi, sisi kursnya, ya. Kalau untuk penghasilan, kalau rugi bisa sebagai biaya. Kemudian selisih lebih kena penilaian kembali aktiva. Jadi kan aktiva kan sekarang udah lama, nilai ternyata lebih tinggi dari nilai jual belinya. Itu di reval, dinilai kembali. Nah, selisih lebih itu keuntungan, itu objek pajak. Ya. Misalnya tanah, ya 20 tahun lalu dibeli misalnya seharga 100 juta, sekarang udah 1 miliar misalnya kita. Nah, selisihnya 900 juta itu objek pajak, itu penghasilan, ya. Kemudian premi asuransi, ya. Jadi yang menerima premi asuransi itu adalah penghasilan. Siapa yang menerima? Adalah perusahaan asuransi, adalah premi, gitu ya. Nah, bagi orang yang dapat ganti rugi, itu penghasilan nggak? Itu penghasilan juga, gitu ya. Dia dapat premi penghasilan. Tapi ada yang dikecualikan nanti, ada beberapa yang dikecualikan, gitu ya. Nah, termasuk pengertian premi adalah reasuransi. Jadi perusahaan asuransi terima premi, ya, kemudian diasuransikan kembali. Ya, pihak reasuransi ini yang menerima reasuransi, premi reasuransi itu juga penghasilan dan itu objek pajak. Oke. Kemudian iuran diterima oleh perkumpulan dari anggota yang terdiri wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ini organisasi profesi, ya. Nah, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, kan terima iuran dari anggotanya tuh. Nah, itu bagi asosiasi, organisasi itu merupakan penghasilan yang terima dari anggotanya, gitu ya. Kemudian tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ya, jadi misalnya dulu belum pernah dilaporkan, kemudian dia laporkan kekayaan naik, maka selisihnya itu merupakan penghasilan objek pajak. Nah, ini digunakan pemerintah untuk tax amnesty itu, ya, tax amnesty. Jadi kelebihan itu kena pajak, cuma diampunkan lah, jadi dikenakan sebagian aja, gitu ya. Tapi kena pajak juga, tapi tarifnya lebih rendah, gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ketahuan, oh ada nih tambahan kekayaannya, dulu dilaporkan belum, oh, berarti itu tambahan objek pajak, gitu ya. Kemudian usaha berbasis syariah, ya, jadi ini sebagai penguat aja, ya. Jadi mau pakai sistem konvensional maupun syariah, kalau ada tambahan kekayaan, ya, nah, itu merupakan penghasilan objek pajak. Jadi baik berbasis syariah maupun konvensional itu kena pajak juga, ya. Kemudian imbalan bunga sebagaimana dimaksud undang-undang yang mengatur tentang KUP, undang-undang KUP, ya. Jadi misalnya wajib pajak, ya, keberatan banding, gitu kan. Nah, untuk proses keberatan banding ini kan harus bayar dulu pajaknya, lunasi dulu, ya kan, lunasi. Nah, ternyata dia menang. Nah, pemerintah wajib membayar bunga, ya kan. Misalnya dia dikenakan pajak 100, gitu ya. Dia katakan oleh wajib pajak nggak 0, gitu. Tapi kan untuk bisa diproses dibayar dulu, gitu kan. Karena kalau nggak bayar nanti kalau dikena denda kan besar tuh.
ya kan, baru 100. Ternyata begitu proses keberatan dan sampai banding itu dia menang. Nah, 100 dikembalikan dan pemerintah harus bayar bunga dari 100 tadi. Nah, ini objek pajak. Ya. Nah, objek pajak bagi si wajib pajak. Oke. Kemudian surplus Bank Indonesia. Ya, surplus Bank Indonesia itu apa namanya? Kan Bank Indonesia punya penerimaan pengeluaran. Nah, surplus itu objek pajak, ya. Hitung-hitungannya menurut Bank Indonesia lah nih. Jadi DJP hanya tahu terima surplusnya sekian itu bayar pajaknya, ya. Nah, dari bahan yang tersampaikan tadi ya, dari materi tentang apa termasuk wajib pajak, maka saya menyimpulkan bahwa sumber penghasilan itu ada 4 ya. Jadi dari pekerjaan, dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, dan penghasilan lain-lain. Kemudian yang termasuk penghasilan itu apa aja? Pertama adalah imbalan hadiah, imbalan dari pekerjaan, hadiah, dan penghargaan. Kedua, laba usaha ya, dan keuntungan pengalihan harta. 3, pajak dikembalikan, jadi bayar pajak dikembalikan. Keempat, bunga dividen royalti sewa. Ya. Kelima, pembebasan utang. Keenam, selisih kurs dan revaluasi akibat utang. 7, surplus Bank Indonesia. 8, yang terakhir adalah tambahan kekayaan itu yang belum dikenakan pajak. Ya, kalau bertambah kekayaannya, belum laporkan pajaknya, maka itu dianggap penghasilan dan itu dikenakan pajak. Dianggap penghasilan dan dikenakan pajak. Terima kasih, itu saya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.